Ini adalah bagian kedua dari topik Determinants of Customer Behavior, Personal Factors, and Market Environment. Yuk kita bahas. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari market environment atau istilahnya eksternal. Artinya berasal dari luar diri konsumen, ya. Seperti biasa ini juga dibagi berdasarkan traits dan konteks. Kita langsung aja, contohnya kalau yang market traits itu ada iklim, ada kondisi tanah, ada kondisi lingkungan di mana konsumen kita itu tinggal, ya. Kira-kira kalian bisa nggak kasih contoh kondisi iklimnya seperti apa, terus kondisi lingkungan seperti apa, kondisi tanah seperti apa yang nantinya bisa mempengaruhi ke perilaku konsumen. Siapin ya contohnya, nanti kita bahas di kelas. Lalu untuk market context ini, ingat ya kalau market context tuh ada kata konteks, maka sifatnya tuh situasi, kondisi, man-made lah. Man-made, buatan manusia ya. Relatif masih bisa diutak-atik gitu. Nah, yang termasuk ke dalam market context itu adalah kondisi perekonomian suatu negara, suatu wilayah, kemudian kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di situ, kemudian juga teknologi yang diadopsi ya di wilayah tersebut. Nantinya ini juga sama bisa mempengaruhi ke perilaku konsumen. Ya. Contohnya apa nih? Oke, sumbang ide ya, jangan lupa. Sip, kita lanjut tentang tren yang terjadi seputar faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen ya. Ini masih bahasan topik 2, tapi fokusnya lebih ke tren terkininya. Ada 3 tren terkini ya yang perlu kita perhatikan lebih dari sekian banyak faktor internal eksternal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adanya perubahan dari segi demografis, lalu peningkatan teknologi, dan juga perubahan di kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kita perlu cepat tanggap ya dengan berbagai tren tersebut, karena pada dasarnya itu menunjukkan seberapa responsif kita terhadap kondisi konsumen ya. Dan sebenarnya ini juga nanti membuka peluang bagi kita dalam menciptakan peluang bisnis yang baru, karena nantinya kita bisa mengakomodir mungkin saja kebutuhan yang sifatnya laten ya, yang belum terakomodir gitu, belum terpenuhi sebelumnya ya. Tapi karena kita jeli dengan tren-tren yang akan terjadi di waktu mendatang, maka kita bisa lebih cepat, lebih gercep gitu untuk menguasai kebutuhan pasar ini ya, yang belum terpenuhi di awal. Oke, kalau untuk demografik ya, tren-tren apa aja nih yang terkait di demografik? Ternyata satu, ada tren tentang populasi yang semakin menua ya, aging itu menua. Jadi makin banyak jumlah lansia dibandingkan anak muda. Ya. Lalu tren terjadinya peningkatan wanita karir. Lalu terjadinya peningkatan orang-orang yang tinggal sendirian. Kemudian menurunnya konsumen yang middle class ya. Entah itu artinya semakin banyak orang kaya ya, atau mungkin malah semakin banyak juga orang yang ekonominya rendah ya. Kemudian semakin tingginya keragaman ras ya, keragaman etnik, budaya, dan juga adanya geographic redistribution. Saya nggak bahas semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Kalau satu isu tentang lansia ini menarik ya. Jadi bayangkan kalau kita tinggal di suatu daerah dan itu banyak lansianya, kira-kira permasalahan apa saja yang akan timbul ya. Satu, kalau saya kebayangnya tentang kesehatannya ya.
lalu kesejahteraan dari daerah itu, kemudian isu keamanan, sekuritasnya, dan juga kebutuhan rekreasinya. Jadi kalau saya pengen, misalkan saya penyedia I.O. gitu ya, penyelenggara I.O. Saya pengen ngadain konser. Kemudian ada suatu daerah, di situ banyak lansia ya. Nah, nggak mungkin nih saya ngadain konser musik di sini. Ya, siapa yang mau datang gitu kan. Nah, tapi ini akan berhasil kalau saya adain di daerah yang jumlah anak mudanya relatif masih tinggi gitu. Jadi ini pikiran-pikiran yang harus kita punya ya ketika mengetahui ada fenomena atau tren tertentu yang sifatnya bisa mempengaruhi perilaku konsumen di situ. Kemudian semakin meningkatnya jumlah wanita karir, apa yang terjadi dampaknya? Tentu ini artinya semakin banyak wanita yang memiliki waktu luang itu lebih sedikit. Ya, mereka sibuk kerja soalnya, sibuk beraktivitas. Nah, akibatnya apa nih? Nah, ini sebenarnya bisa jadi peluang ya kalau kalian bisnis di F&B, makanan cepat saji ya, seperti mungkin chicken nugget, terus kemudian makanan-makanan yang cepat saji deh pokoknya ya, yang hanya butuh beberapa menit. Ini bisa jadi peluang bisnis dan target konsumennya adalah wanita karir gitu. Kemudian single person household, makin banyak juga orang-orang yang dia tinggal sendirian. Jadi nggak ada keluarga, mungkin harus berpisah atau seperti apa ya. Secara psikis, apa yang terjadi dengan orang-orang yang seperti ini? Mereka biasanya punya isu tentang masalah kesepian, terus mengenai masalah otonominya, terus tentang lebih baik mereka milih stay at home ya, menghindari interaksi sosial, terus relatif juga mungkin lebih tinggi impulse buying-nya ya. Nah, setelah tahu ada implikasinya seperti ini, dampaknya kira-kira apa nih peluang bisnisnya ya? Karena kita udah tahu nih karakter-karakter orang yang single person household. Isu-isunya yang muncul tuh adalah 1, 2, 3, 4. Kira-kira nanti peluang bisnisnya apa? Dan begitu seterusnya. Jadi mohon nanti dipelajari, dipikirkan kira-kira apa contohnya ya. Selanjutnya, tren yang kedua adalah tren teknologi. Tentu peningkatan teknologi ini memudahkan kita semua ya. Dalam arti khususnya bagi konsumen, mereka bisa mengakses informasi lebih cepat ya. Terus yang namanya produk baru itu lebih cepat juga diciptakan, lebih mudah. Terus adanya otomasi dalam transaksi ya. Terus juga kalau pengen bikin produk yang custom, yang sesuai dengan selera kita, beda dari yang lainnya, itu juga bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, baik. Kira-kira dampaknya apa nih ya? Dengan adanya semakin sering bermunculan teknologi-teknologi yang baru, kira-kira konsumen ini akan berperilaku atau merespon seperti apa ya terhadap fenomena ini, fenomena teknologi baru itu. Nah, kalau sekarang satu, ada kemungkinan konsumen itu dia berperan sebagai co-producer. Kalau ada kata-kata co itu artinya dia ikut ya. Jadi ikut sebagai produser, ikut memproduksi. Saya ambil contoh, nanti kalian coba googling IKEA. Kalau nggak salah IKEA tuh punya software ya yang memungkinkan aplikasi lah yang memungkinkan konsumennya untuk ikut mendesain produk impian mereka ya. Nah, lewat aplikasi tersebut. Nah, artinya ketika konsumen mau menggunakan aplikasi IKEA ini untuk mendesain produk impian mereka ya, pada saat itu konsumen berperan sebagai co-producer ya. Dan
IKEA memanfaatkan ide-ide desain ini ya sebuah ide development produk mereka juga ya, gitu. Dan kalau IKEA berhasil menciptakan produk impian ini, artinya kan lebih tepat sasaran ya, sesuai dengan needs dan wants-nya mereka. Nah, terus apalagi ya bentuk responnya setelah ada teknologi baru ini? Konsumen juga akan lebih terlibat dengan disintermediation. Jadi contohnya gini, teknologi e-commerce ya, menyebabkan antara perusahaan, ya misalkan perusahaan Adidas, itu dia bisa langsung cepat berinteraksi dengan konsumen kan. Kalau mau jualan bisa langsung ke konsumen lewat e-commerce tanpa harus punya retail fisik. Nah, artinya di sini retail fisik itu kan hilang ya akibat adanya teknologi e-commerce. Nah, itu yang dimaksud dengan disintermediation. Oke. Nah, contoh lainnya seperti apa? Coba kalian pikirkan dulu ya, nanti kita bahas di kelas juga. Tren yang ketiga tentang kebijakan publik. Pada dasarnya gini, pemerintahan itu berusaha untuk menjaga bahwa ekonomi di suatu wilayah itu sehat ya. Dalam arti tidak ada monopoli ya. Kemudian harus bisa menjaga hak-hak konsumen ya. Kemudian harus bisa melindungi konsumen, terus mendorong semua pebisnis untuk menciptakan jasa, produk yang sebaik mungkin ya, harus ada upgrade. Nah, itu namanya economic pragmatism. Kalau kebalikannya ya, itu ideologi. Nah, jadi memang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat saat ini relatif ya mengarah ke sini, ke economic pragmatism tadi. Nah, dampaknya apa nih dengan adanya kebijakan pemerintah yang sifatnya lebih ke economic pragmatism? Ya, bagi konsumen ya, dan ingat nih, konsumen itu kan perannya ada 3 ya, payer, user, buyer. Bagi si payer, dia akan diuntungkan ya, karena bisa lebih sering dapat harga yang lebih murah. Kemudian kalau user diuntungkan dari segi bisa dapat produk-produk dengan kualitas yang baik, lebih baik gitu. Terus kalau dari segi buyer juga bisa diuntungkan dengan cara adanya kemudahan dalam proses pembelian ya. Selain itu juga customer orientation ini semakin banyak ya yang menganut ini ya. Kalau makin banyak orang yang menganut customer orientation kan artinya banyak pebisnis yang memperhatikan customer satisfaction kan. Nah, ya ini makin menguntungkan konsumen tentunya ya. Dan juga bagi konsumen itu lebih tenang karena produk dan jasa yang mereka konsumsi nantinya lebih terstandarisasi. Jadi ya kualitasnya lebih baik lah. Kualitas dan juga prosesnya itu lebih baik. Ya. Oke. Kalau lebih detailnya di sini ada aplikasinya ya. Jadi contoh-contoh pengaruh ya dari tren-tren tersebut, tren demografik, kemudian tren teknologi, lalu ada tren kebijakan publik tadi terhadap peran-peran konsumen ya, baik dia sebagai user, payer, buyer. Contoh yang tadi aging population, banyak orang lansia, kira-kira pengaruhnya apa nih bagi konsumen yang perannya sebagai si user? Oh, ternyata bagi user itu pengaruh buat mereka adalah isu tentang peningkatan kesehatan,
isu tentang peningkatan keamanan dan kebutuhan rekreasi ya, itu akan semakin meningkat. Sedangkan bagi si payer ya, pengaruh buat mereka tentang tren banyaknya lansia adalah kebutuhan healthcare ya. Nah ini bisa jadi biayanya ini gimana nih? Akan lebih mahal kah? Atau justru bisa dibuat lebih murah ya? Karena kan kalau semakin lansia itu nggak bisa diprediksi ya kondisi kesehatan mereka kan. Bisa tiba-tiba sakit, lebih lemah lah. Nah, kalau bayangin kalau suatu wilayah banyak lansianya, berarti kan kebutuhan akan kesehatannya itu tinggi ya. Nah, bisa jadi artinya demand kesehatan ya, demand terhadap kesehatan tinggi dan cost-nya juga ikut meningkat. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian bagi si payer ya. Gitu. Yang menggunakan jasa kesehatan tadi. Bagi si buyer, bagaimana nih ya tentang isu adanya lansia itu ya masih berkaitan dengan kesehatan. Pengennya sih kalau si buyer itu ada dong home delivery ya, ada dong proses yang lebih nyaman ya pada saat mengakses produk-produk kesehatan bagi si lansia ya. Begitu juga untuk yang working woman, single person households, dan segala macam. Coba kalian baca dulu satu persatu, dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan ya nanti di kelas. Nah, kalau ini kurang lebih dengan mengetahui ketiga tren tadi ya yang cukup signifikan dalam mempengaruhi konsumen, tren demografi, ya, tren teknologi, dan juga tren perubahan kebijakan publik ya, public policy atau kebijakan publik. Nah, secara keseluruhan dampaknya buat kita sebagai marketers ya, apa aja nih? Pertama, kita harus selalu sigap ya dari waktu ke waktu untuk mengukur yang namanya customer value ya. Dan mengukurnya ini perlu dilihat dari sisi waktunya dan juga valuasinya gitu, money ya. Kemudian kita sebagai marketer pun ya juga harus selalu memastikan bahwa yang namanya safety, keamanan, kualitas, ya, efisiensi itu menjadi hal-hal penting deh, udah jadi makanan utama, makanan sehari-hari kalau kita mau berbisnis gitu di kondisi dengan ketiga tren tadi. Lalu kita juga perlu mengadopsi namanya dia custom ya, tapi massal gitu ya, mass customization. Biasanya kan kalau custom itu identik dengan jumlah yang sedikit ya, tapi ada juga yang ternyata custom tapi sifatnya massal. Kemudian kita juga perlu mampu menawarkan marketing yang sifatnya tuh instan ya. Ya, mungkin dengan memanfaatkan sosial media. Ya, sosial media ini sangat membantu sekali untuk bisa melakukan pemasaran yang cepat. Ya. Baik, saya kira itu saja materi untuk topik 2. Silahkan kalau ada yang belum jelas bisa di-pause dulu, bisa diulang lagi penjelasan saya. Dan tentunya tadi ada bagian-bagian yang saya minta kalian untuk berpikir mencari contohnya. Nah, itu tolong dilakukan ya, dan kalau bisa sih dibahas nanti di kelas, oke? Biar ada diskusi yang berjalan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning.